Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah sampai saat ini masih dikaruniakan iman dan Islam. Iman dan Islam itulah yang menuntun kita bisa melangkahkan kaki menuju masjid ini. Mudah-mudahan tiap-tiap tapak langkahnya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan langkah-langkah menuju surga. Kedua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau, umat-umat beliau, dan mudah-mudahan kita digolongkan menjadi umat-umat beliau, umat yang kelak insyaallah akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara definisi iman yang disebutkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada tambahan kalimat di ujungnya adalah al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Yazidu bit ta'ah, akan bertambah iman itu dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'asi, dan akan berkurang iman itu dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Kenapa kalimat ini dijadikan definisi di dalam iman? Sebab inilah di antara poin yang membedakan definisi iman Ahlus Sunnah dengan kelompok-kelompok menyimpang lainnya. Ini kita bahas secara sederhana saja. Misalnya kaum Khawarij memandang itu iman satu saja. Makanya logikanya kalau bukan mukmin kafir, dan gitu. Kalau orang pelaku dosa, ya nggak mungkin orang beriman melakukan dosa. Kalau bukan beriman apa namanya? Kafir. Nah, seringkali makanya mudah menjatuhkan vonis kafir kepada pelaku dosa besar. Nah, padahal kalau kemudian kita amati bahwa orang yang beriman ini punya tingkatan-tingkatan. Dia punya tingkatan-tingkatan. Dia disebut beriman dalam makna bukan orang kafir. Ya. Tapi mungkin tingkatannya tingkatan paling bawah. Makanya iman itu bisa bertambah. Katakan di dalam surah Al-Anfal yang biasa kita baca, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan
kepada mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadathum imana, maka bertambahlah keimanan mereka. Ya. Jadi kalau dibaca kepada mereka itu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bertambah iman. Artinya ada juga iman yang tinggi, ada iman yang rendah. Ya. Coba kalau kemudian kita lihat, kita ini alhamdulillah beriman. Para sahabat Nabi dulu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali beriman juga. Sama-sama beriman. Tapi kan kualitas iman kita beda dengan kualitas iman mereka. Mohon maaf, pelaku-pelaku maksiat, ya, yang melakukan dosa, orang yang mungkin ada yang mabuk, kan kita tidak berani mengkafirkannya. Artinya mereka itu beriman, tapi tingkatan imannya beda dengan tingkatan iman orang yang mungkin rajin ke masjid. Nah, maka di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita adalah tingkatan orang beriman. Ya, jadi orang beriman itu punya tingkatan-tingkatan. Nah, apa yang saya maksud di dalam tema, di dalam judul tingkatan orang beriman itu adalah kita ingin menjelaskan, mentadabburi kalam Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surah Fatihah, surah ke-35 ayat yang ke-32. Di situ Allah Subhanahu wa taala menegaskan, summa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah, dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya dirinya sendiri, zalimul li nafsihi. Dan di antara mereka ada yang pertengahan. Dan di antara mereka pula ada yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau kemudian kita membuka tafsir, ya, misalnya nanti silahkan dibuka tafsir Ibnu Katsir, maka ketika menjelaskan min ibadina, di antara hamba-hamba kami itu, yang dimaksud di situ adalah orang muslim atau orang beriman. Ya. Jadi kami wariskan kitab itu, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Ya. Siapa yang dimaksud yang kami pilih di antara hamba-hamba kami itu adalah orang muslim, itu orang beriman. Nah, tapi ternyata orang muslim itu, di sini orang beriman itu disebutkan ada 3 tingkatan. Ya. Tingkatan yang pertama, zalimul li nafsihi, orang yang mendolimi dirinya sendiri. Ya. Itu tingkatan yang pertama. Yang kedua, muqtasidun, tingkat pertengahan. Yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah, orang yang bersegera melakukan kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kita maksud dengan
tingkatan orang beriman, tingkatan orang muslim, yaitu ada 3 tingkatan. Nah, ini kita kemudian sekaligus mengevaluasi diri kita, bukan mengevaluasi orang lain. Di antara 3 tingkatan itu nanti kita itu masuk tingkatan yang mana, ya? Apakah kemudian kita masuk dalam zalimul li nafsi, orang yang masih mendolimi dirinya sendiri, ya? Ataukah kemudian pertengahan, ataukah kemudian justru masuk sabiqum bil khairat, orang yang cepat sekali melakukan kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah yang zalimul li nafsi, yang mendolimi dirinya sendiri. Nah, disebutkan bahwa yang termasuk golongan zalimul li nafsi ini adalah mereka yang mengerjakan sebagian kewajiban namun meninggalkan sebagian kewajiban yang lain, meninggalkan sebagian perkara yang haram tapi mengerjakan perkara haram lainnya, ya. Tapi mereka masih menjaga aslul iman, masih menjaga pokok-pokok iman, iman yang paling dasar, pokok rukun iman itu dijaga. Tapi sebagian kewajiban dilaksanakan, tapi sebagiannya ditinggalkan, ya. Nah, kalau kita lihat di sini contoh misalnya mungkin dia masih menjaga tauhidnya, dalam makna dia masih beribadah kepada Allah, artinya tidak melakukan kesyirikan, tapi dosa-dosa besar itu dikerjakan, ya. Jadi boleh dikatakan yang masuk zalimul li nafsih ini adalah orang Islam tapi masih suka berbuat dosa, ya. Banyak masih melakukan dosa. Itu bukan kafirnya Islam, tapi tingkatan yang paling rendah, ya, zalimul li nafsih. Nah, inilah, ya, yang disebut, ya, sebenarnya yang disebut mendolimi dirinya sendiri itu adalah orang yang melakukan dosa. Itu kan kalau kita kemudian ingat misalnya di dalam surah Al-Imran ayat 133, di situ dikatakan wasai'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, ya, yaitu orang yang menginfakkan hartanya baik di keadaan lapang maupun di keadaan sempit. Wal kadhiminal ghaidha, ya, dan orang yang menahan amarahnya. Wal afina anin nas, dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, di 135-nya menjelaskan ciri orang yang bertakwa lagi, walladzina idza fa'alu fahisatan, dan orang-orang yang apabila mereka itu melakukan perbuatan keji, aw zalamu anfusahum, atau mereka mendolimi diri mereka sendiri, dzakarallaha fastaghfaru lidzunubihim
mereka ingat kepada Allah dan memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Nah, yang ingin saya kaitkan dengan ayat ini adalah bahwa yang dimaksud dengan zalamu anfusahum, mendolimi diri mereka sendiri, itu adalah orang yang melakukan dosa dan maksiat. Ya. Jadi sekali lagi, orang kalau berbuat dosa, berbuat maksiat, melakukan yang haram, itu dia sama dengan mendolimi dirinya sendiri. Nah, jadi tingkatan yang pertama dari zalimul li nafsih ini adalah orang yang suka berbuat dosa. Jadi orang Islam yang masih menjaga pokok-pokok dasar keimanannya, tapi masih suka melakukan dosa, itulah orang yang mendolimi dirinya sendiri. Nah. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tingkatan yang kedua, ya. Tingkatan yang kedua adalah muqtasidun. Nah, dalam tafsir disebutkan bahwa yang dimaksud dengan muqtasid itu, orang yang pertengahan itu adalah orang yang mengerjakan kewajiban namun mereka masih meninggalkan amalan-amalan sunnah, dan mereka meninggalkan yang haram tapi masih suka kepada yang makruh. Artinya yang makruh masih sering dikerjakan. Kalau yang wajib-wajib, takut dia meninggalkan, pokoknya kerja dia wajib. Dia walaupun gimana, sholat 5 waktu itu nggak berani dia ninggalkan. Walaupun terlambat-terlambat, walaupun mungkin di rumah dia mengerjakannya, dia kerjakan. Tapi yang sunnah-sunnah, ya, ditinggalkan. Artinya lebih banyak ditinggalkan. Yang saya bilang kemudian dia yang penting sholat, ya. Habis sholat, salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, selesaikan yang wajib sudah. Tapi ada amalan sunnahnya pun zikir dulu. Setelah istighfar, Allahumma antas salam, dia enggak Allahumma lantas jalan, ya. Kenapa? Yang wajib aja tadi. Kan ada orang gitu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, pergi dah ya. Habis Jumatan itu banyak, ya. Habis Jumatan bubar dia, enggak kemudian sholat sholat ba'diyah lagi, enggak dikerjakan sholat ba'diyah. Nah, begitu juga kalau hukumnya itu haram, wah dia enggak berani. Kenapa? Ya itu haram, dilarang. Tapi kalau makruh, masih lah dia kerjakan, ya. Makanya kadang-kadang di tengah masyarakat kita ada merespon sesuatu yang makruh, oh cuma makruh. Padahal saya selalu mengingatkan bahwa makruh itu masuk kelompok larangan. Kan ada perintah, ada larangan. Perintah itu ada 2 jenis, ada wajib, ada sunnah. Ini globalnya, ya. Ada wajib, ada sunnah. Sunnah itu bagian perintah, cuma perintah yang sifatnya anjuran, yang enggak dihukum kalau orang kemudian meninggalkan. Nah, larangan itu ada haram, ada makruh. Makruh itu bagian larangan juga, cuma tidak seketat, tidak sekeras yang haram. Nah, jadi kelompok pertengahan ini, kembali lagi muqtasid ini adalah orang yang kemudian mengerjakan kewajiban tapi meninggalkan sunnah. Mereka meninggalkan yang haram tapi masih doyan dengan yang makruh. Itu kelompok pertengahan, ya.
Nah, kemudian sabiqum bil khairat. Yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah. Mereka yang bersegera melakukan kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah mereka yang bukan saja mengerjakan yang wajib-wajib, tapi mereka menambahnya dengan amalan-amalan sunnah. Ya. Bukan saja mereka meninggalkan yang haram, bahkan makruh pun mereka tinggalkan. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir itu dikatakan bukan hanya yang makruh, yang mubah sekalipun, kalau sekiranya itu tidak bermanfaat bagi dia, ya, itu dia tinggalkan. Nah, jadi pertama wajib jelas sudah, ya, wajib itu sudah jelas dikerjakan. Nah, bagi kita tidak cukup hanya dengan yang wajib-wajib saja. Kalau mau sampai kepada sabiqum bil khairati biiznillah ini, mesti tambah dengan yang sunnah-sunnah. Ya. Jadi bukan hanya wajib, tapi menambah dengan amaliyah yang sunnah. Salat misalnya, bukan hanya 5 waktu, ya, tapi kemudian kita tambah dengan qobliyah, ba'diyah, atau yang disebut dengan salat sunnah rawatib. Nah, jadi kalau sudah kita mengerjakan yang wajib itu, tambah lagi kemudian dengan yang rawatib, yang jumlah rakaatnya yang muakkad itu ada 10 atau 12. Ya. Kalau 12 itu qobliyah zuhurnya 4 rakaat. Ya. Nah, kemudian setelah itu, ya, salat sunnah itu bisa salat malam. Alhamdulillah bulan Ramadan kita dimudahkan untuk salat tarawih, nanti salat duha. Ya. Di salat sunnah itu ada yang utama berjamaah, ada yang boleh berjamaah, ada yang tidak boleh berjamaah. Yang utama berjamaah, dianjurkan berjamaah itu salat Id, itu dianjurkan berjamaah. Salat gerhana, baik gerhana bulan, gerhana matahari, itu dianjurkan berjamaah, lebih utama berjamaah. Termasuk diantaranya salat tarawih, itu dianjurkan berjamaah. Ada salat sunnah yang boleh berjamaah walaupun tidak dianjurkan, maksudnya tidak ditekankan, tidak diperintahkan untuk berjamaah. Tapi kalau mau berjamaah boleh. Contoh salat tahajud, itu salat sendiri. Tapi kalau mau berjamaah boleh. Artinya tidak sampai terlarang. Salat duha itu afdolnya masing-masing. Tapi kalau ada yang mengerjakan berjamaah tidak sampai terlarang. Misalnya kalau di sekolah ada pembelajaran berjamaah boleh. Ada yang enggak boleh, ya, berjamaah, ya qobliyah ba'diyah itu. Tahiyatul masjid enggak boleh berjamaah itu, ya. Salat sunnah juga itu secara umum afdal dikerjakan di rumah, ya. Tapi ada satu salat sunnah yang enggak boleh dikerjakan di rumah, Pak. Salat apa, Pak Murjana, yang enggak boleh dikerjakan di rumah salat sunnah? Salat tahiyatul masjid. Enggak boleh, Pak, di rumah. Kalau ba'diyah, qobliyah, afdal di rumah. Nah,
Jadi kita mulai nambah itu. Puasa juga gitu, nggak cukup hanya puasa Ramadan, tapi dengan puasa sunnah. Nah, kalau mau capai pada level dalimul sabiqum bil khairat itu begitu. Bahkan saya sering mengatakan kepada jamaah, termasuk ini maksudnya untuk diri saya sendiri juga, ujian kita itu yang sudah pengajian ini ya Pak Santri, ujian sesungguhnya itu bukan lagi di amalan wajib ya. Kalau yang tadi pada level zalimul li nafsi itu ujiannya wajib nih, puasa ini ujian bagi mereka ya. Kalau jalan ke pasar pagi belum selesai sorry. Pokoknya jalan lah, pergi belanja, lihat orang makan, minum, lagi panas-panas, itu ujian bagi mereka. Nah itu kalau levelnya zalimul li nafsi. Bagi kita enggak ujian yang begitu tuh. Alhamdulillah, insyaallah lewatlah sudah. Coba aja kita Pak, sepanas-panasnya bulan Ramadan ini, ada orang mau naktir kita ya, malah kita marahi ya kan gitu. Bahkan ketika ada orang makan minum saja, kita paling enggak ini bulan Ramadan malah minum-minum makan, enggak tahu malu kan gitu. Kenapa? Wajib, bagi itu sudah enggak ada pilihan. Ujian kita tuh nanti ketika puasa sunnah. Coba aja puasa Senin Kamis, begitu panas sedikit, enggak kuat kayaknya aku nih ya, diuji. Begitu sudah puasa, niat jam 12 ada teman ngajak makan, menghormati teman Pak ya, lebih baik menjaga silaturahim. Menjaga silaturahim wajib. Puasa ini kan cuma sunnah aja ya, mendahulukan persaudaraan lah ya. Nah ujian kita sudah gitu. Nah, jadi tidak cukup kemudian dengan yang wajib-wajib saja. Begitu juga enggak cukup zakat. Kalau yang sabiqum bil khairat, apalagi cuma zakat fitrah ya, harus ditambah dengan infak dan sedekah. Terus begitu. Nah, jadi harus menambah dengan yang sunnah-sunnah. Begitu juga yang kita tinggalkan itu bukan cuma haram, haram pasti. Makruh juga ditinggalkan. Kalau babi jelas haram. Yang makruh contohnya apa? Ya. Banyaklah ya perbuatan-perbuatan atau makanan-makanan yang makruh. Kalau rokok sebagian besar mengatakan haram, sebagian kecil lagi mengatakan makruh, tapi ada satu orang yang bilang halal. Ya, jadi yang makruh pun kemudian kita tinggalkan. Bahkan di dalam tafsir Katsir itu dikatakan yang mubah pun ditinggalkan kalau sekiranya itu enggak bermanfaat atau bisa berpengaruh tidak baik pada dia. Ya. Apa contoh ya yang mubah? Nonton bola itu anggap aja mubah karena enggak pakai taruhan. Kalau pakai taruhan haram. Tapi bela-belain bangun jam 2 malam, jam 3 malam nonton, lalu kemudian menyebabkan subuhnya terlambat. Nah, itu kan meninggalkan yang mubah. Kenapa? Takut berdampak kepada tadi hal-hal yang lain. Jadi mubah ini bukan berarti juga semuanya kita kerjakan. Yang mubah ini dipilih-pilih aja. Pilih yang bermanfaat. Kata Nabi, min husnil islamil mar'i ta'kuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang ialah dia meninggalkan apa-apa yang tidak membawa manfaat baginya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam tafsir itu juga dijelaskan bahwa
zalimul li nafsih. Inilah orang yang nanti ya sulit hisabnya di debat dengan dengan amal-amalnya pada proses hisab itu ya. Jadi kalau saya analogikan, kalau orang masuk di imigrasi itu dia bukan cuma diperiksa Pak, tapi betul-betul mungkin disingkirkan dulu di satu tempat, ditanya kamu mau kemana, buka apa diinterogasi lah ya, bawa apa artinya diperiksa amal-amalnya, hisab dengan hisab yang berat. Nah kalau muqtasidun itu dihisab dengan hisab yang ringan. Kenapa? Dia sudah wajib dikerjakan. Itu yang tadi malam hadis dibacakan oleh Ustaz Mujnid. Ada sahabat yang bertanya, "Sholaitu shalawatul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram." Ya Rasulullah, aku tuh sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, walam ajid ala dzalika syai'an, dan aku tidak menambah selain yang itu. Artinya yang wajib-wajib aja. Adkhulul jannah, apakah aku akan masuk surga? Qala, Nabi mengatakan na'am, masuk surga. Dan dihisab dengan hisab yang mudah. Nah lalu kemudian sabiqum bil khairat, inilah yang bisa masuk surga tanpa hisab ya. Nah kita berusahanya itu ya masuk golongan sabiqum bil khairat ini, masuk kelompok golongan orang yang bersegera melakukan kebaikan. Ini tingkatan yang paling tinggi. Nah, jadi kalau ditingkatkan lagi, ada level yang pertama itu level muslim ya, Islam. Mohon maaf, pemabuk apa itu kan level Islam juga ya. Dan bukan orang kafir saja KTP-nya Islam. Nah kita naik bukan hanya sekedar Islam, yaitu iman atau mukmin, naik di level kedua, itulah muqtasid tadi. Tidak cukup itu, kita kemudian berusaha naik level lagi pada level ihsan, muhsin, anta budallaha ka'annaka ta'ahu wa illam takun ta'ahu fa innahu ya'ak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika kamu tidak sanggup melihatnya, maka yakin bahwa Allah yang melihat. Nah ini kenapa saya sampaikan ini di bulan Ramadan. Mudah-mudahan pasca Ramadan kita sudah dibina di ta'biyah, kurang apa lagi ya, pengajian tiap malam sudah di bulan Ramadan ini ya. Subuh kita pengajian juga, Sabtu Ahad bahkan di tempat lain banyak sekali pengajian. Sayang kalau enggak sampai naik kelas ya, kesabikum bil khairat ya, mentok-mentoknya kalau targetnya sabikum bil khairat, jatuhnya ke muqtasid lah. Jangan sampai di zalimul li nafsi, karena zalimul li nafsi ini tapi Islam juga kan Ustaz. Iya Islam, tapi ini yang bisa singgah ke neraka dulu tuh ini nanti ya. Nah, yang nanti bakal masuk surga juga kalau dia menjaga tauhidnya. Tapi kan kita tidak ingin itu. Yang bahaya kalau target kita cuma zalimul li nafsi aja, yang penting Islam lah. Nah, kalau targetnya meleset, itu udah dekat dengan kekafiran. Ibaratnya di batas bawah sudah. Nah, target kita adalah sabiqum bil khairati biiznillah. Nah, itu mungkin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan, karena matahari sudah muncul ya, sudah kelihatan terang.
Mudah-mudahan ada faedahnya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.